Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Mereka Bicara. Oke teman-teman, dulu ada yang ngomong kita harus move on dari Sintayong gitu katanya. Tapi bagaimana mau move on ya kalau misalnya melihat timnas Indonesia acak-acakan seperti ini. Di lini belakang acak-acakan, di lini tengah tidak jelas, apalagi di lini depannya bapuknya minta ampun. Ada peluang-peluang yang disia-siakan. Indra Sapri dan pelatih Indra Sapri malah menyalahkan pemain teman-teman gitu katanya, pemain itu tidak melaksanakan atau tidak sesuai dengan apa yang waktu latihan. Oke teman-teman, seperti apa para komentar-komentar dari para netizen kita? Mereka sudah berkomentar, sudah kesal gitu kayaknya. Oke, kita lihat saja videonya. Filipina harus berterima kasih kepada PSSI karena timnas U23 masih pakai Indra Sapri. Bermain di SEA Games Thailand 2025, Filipina menang perdana dengan skor 1-0. Tonton pertandingan bola seru, klik bio gua. Padahal Indonesia sudah menurunkan skuad diaspora. Entah pelatihan seperti apa, kok Indonesia mainnya seperti dilatih guru penja. Main dengan finishing buruk meski banyak peluang. Kontrol bola lemah, bahkan passing saja tidak bisa. Sampai akhirnya Indonesia kecolongan 1 gol di masa injury time lewat O2 Banatau. Apesnya lagi, Filipina mampu bertahan sampai laga usai. Ivar Yener kecewa, Mauro tertunduk lemas. Filipina otomatis lolos semifinal karena sudah menang 2 kali beruntun. Indonesia masih bisa lolos lewat jalur runner up dengan syarat harus menang besar atas Myanmar. Ada yang bilang kita harus move on dari Sintayong. Tapi kenapa susah banget move on dari Indra Sapri? Udah dipecat kok. Susah ya kalau misalnya harus move on dari Sintayong, soalnya kualitas timnas kita di U23 ya, U23 sekarang itu sangat jauh sekali dari apa yang kita lihat di era sebelumnya ya, di era Sintayong. Sekarang timnas Indonesia benar-benar rusak kayak seperti itu karena ya mungkin satu, pelatihnya kurang berkualitas ya, terus mungkin juga adaptasi para pemain. Tapi menurut saya kalau adaptasi sih tidak terlalu ya, soalnya para pemain-pemain yang dipakai sama Indra Sapri sekarang ini yang dipanggil ke timnas U23 itu rata-rata pemain sudah bermain di level senior ya. Tapi entah kenapa, mungkin racikannya atau gimana lah, saya kurang paham. Soalnya kan mungkin federasi lebih tahu ya, kalau misalnya Pak Indra Sapri ini jauh lebih baik dari Sintayong. Ivar Yener keluar lapangan dengan mode ngamuk total setelah timnas Indonesia dipermalukan Filipina di SEA Games 2025. Garuda Muda memulai start terburuk sejak 30 tahun lalu. Ivar yang ditunjuk jadi kapten sekaligus bawa pengalaman dari Eropa dan timnas senior nggak mampu berbuat banyak. Begitu peluit akhir berbunyi, Doi langsung berjalan keluar lapangan memendam rasa frustrasi, dan di luar lapangan ia terlihat membanting botol, simbol dari amarah yang nggak bisa ditahan lagi. Sampai membanting botol gitu berarti emosinya sudah berlebih gitu. Liga diliburin, pemain diaspora dipanggil, FIFA friendly match nggak ada, katanya biar fokus SEA Games. TC 1 bulan hanya untuk dikalahkan Filipina. Memang pelatihnya masterclass. Ini jangankan perak ya, kayaknya lempengan seng pun berat ini. sedih kembali ke setelan pabrik, kembali ke zaman. Lempengan seng pun tidak bukan berat. Nanti sama Filipina 1-0 gitu. Kita 17 kali menendang ke gawang, 7 yang akurat, tapi golnya bunuh diri. Jadi artinya ya memang nanti kita harapkan ketajaman serangan harus dipertingkatkan gitu ya. Jadi apapun 3 poin. Harusnya bukan ketajaman serangan ya, ketajaman PSSI dalam memilih pelatih itu yang harus ditingkatkan, itu bukan ketajaman para pemain. Pemain mah gimana intrusi pelatih. Setelah kalah dari Filipina, bukannya bertanggung jawab, ia justru menyalahkan para pemainnya. Indra Sapri mengeluh bahwa instruksi latihan tidak dilakukan dengan benar. Ia mengakui sudah mengubah formasi dan melakukan pergantian di babak kedua, bahkan mengklaim timnya menguasai pertandingan dan punya peluang, tapi ujungnya tetap kalah 0-1. Menyalahkan pemain di publik, terutama setelah start buruk di SEA Games, dapat merusak mental tim. Apakah asa lolos masih ada?
Setelah kalah dari Filipina, bukannya Liga kabarnya sudah diliburkan, FIFA Matchday udah diganti yang U23, pemain Eropa naturalisasi udah dipanggil, persiapan udah sangat matang, kurang Apa lagi? Kurang apa lagi coba? Semuanya sudah dilakukan, tapi pelatih menurut saya. Lanjut. apalagi coba. Skuad udah pemain top semua itu, tapi hasilnya kita kalah 1-0 lawan Filipina. Sekali lagi guys, lawan Filipina. Bukan Korea, bukan Arab atau Jepang loh, tapi sesama Asia Tenggara. Inilah yang dinamakan balik ke zaman kegelapan guys. Apakah seperti ini yang diinginkan federasi? Timnas Indonesia tidak sekuat seperti dulu lagi saat zaman STY. Terus sekarang Indra Safri Ya, itu kembali ke setelan pabrik ya. Timnas Indonesia mungkin mau balik lagi ke era tahun berapa ya? Tahun 2000-an. Tahun 2000 ke bawah itu. Bapak Erick Thohir, pantesan Anda nargetinnya cuman perak. Kalau mainnya begini mah boro-boro perak, Pak. Lolos ke semifinal aja kayaknya enggak. Kita dulu berhasil ngalahin Korea Selatan, Yordan. Sekarang lawan Filipina keok. Kalau alasan karena pemainnya kurang berkualitas, lu lihat nih starting line up-nya. Langganan timnas senior, Ivan Yenner, Rafael Strike, Zirza, Donitri, Ferrari. Ini mah yang salah pelatihnya. Aduh, menurut kalian gimana guys? Ya dulu timnas U23 kita pernah mengalahkan Jordan, Korea Selatan, terus juga Australia. Itu semua kita libas. Tapi sekarang sama Filipina loh, Filipina. Setelah kalah lawan Filipina pada pertandingan pertama, pelatih timnas Indonesia di SEA Games yaitu adalah El Abadi membuat sebuah statement yang bikin orang makin kesel. Karena pasalnya doi menyatakan salah satu faktor kenapa timnas kita kalah karena para pemain tidak mengikuti instruksinya seperti pada saat di latihan. Mulai deh. Mari kita bahas boy. Kekalahan Indonesia melawan Filipina merupakan kekalahan perdana Indonesia setelah 48 tahun terakhir, boy. Coba gue tanya, 48 tahun lalu lu udah pada lahir di dunia ini apa belum tuh? Itulah terakhir kali kita kalah lawan Filipina di SEA Games. Keren banget sejarahnya begini. Ini baru Indonesia dibikin sejarah yang begini. Kalau sejarah lolos ke Piala Asia 8 besar, membuat Korea gagal ke Olimpiade pertama kalinya, itu bukan kita, itu cuma cerita fana, cerita semu, cuma ilusi semata itu. Dan yang gue bingung statement dari Pak Sapri ini soal pemain yang tidak mengikuti instruksi seperti pas dia lakuin di latihan. Kan pertandingan itu 90 menit ada kuartet atau kuartet 15 menit pertama, 15 menit kedua, sampai 15 menit ke-6. Masa udah tahu game plan tidak berjalan, tidak seperti yang dia instruksikan, dia hanya diam di pinggir lapangan dan tepuk tangan gitu ngasih semangat. Ente pelatih apa cheerleaders? Ya gue sih gak habis pikir loh, bisa keluar statement kayak begini. Dengan segala respect gue dengan Bapak Sapri, gue udah pernah ketemu dia berkali-kali, tapi kenapa harus ngeluarin statement kayak begitu? Nih lawan Myanmar sih kalau nggak menang sih parah sih, asli kita nggak lolos, boy. Sekarang menurut kalian gimana nih, boy? Coba tulis di bawah. Terima kasih, Pak Jolo. Ya bukannya ngasih introspeksi bagaimana kenapa Indonesia bisa kalah dengan Filipina, malah yang disalahkan itu adalah pemainnya. Karena pemain itu melakukan apa yang diperintahkan oleh pelatih. Ini yang disalahkan pemainnya. Waduh, bahaya ini. Kalau udah begini siapa yang mau disalahin nih? Katanya SEA Games untuk mengganti gagalnya Indonesia lolos ke Piala Dunia. Lah ini baru pertandingan awal aja udah kalah. Permainannya nggak enak dilihat. Pola permainannya seperti apa yang nggak jelas. Counter attack ya enggak, kuasain permainan ya enggak. Ini baru SEA Games udah ngap-ngapan. Kalau begini kan jadi kasihan Toel. Mau nyalain Sintayong nggak ada urusannya. Mau nyalain Indra Safri ya nggak enak juga. Nyalain siapa nih? Mau nyalain Ketum karena udah mengganti sistem semua yang udah berjalan. Ketum nggak pernah salah. Ya ayolah, panggilan untuk Bung Toel, Coach Justin, ayo kita bergabung untuk sama-sama mengkritik. Pemainnya nggak salah, yang salah adalah, nah itu siapa tuh? Kalau Bung Toel bingung ya, nanti mau menyalahin siapa.
Pantesan targetnya cuma perak, boro-boro perak, apalagi emas, besi karatan dapatnya. Lolos grup aja udah syukur, main masih begitu aja, passing salah mulu, first touch-nya juga salah mulu, strateginya nggak jelas, visinya nggak jelas, bola ke depan susah banget. Pertama kali nih kita dalam sejarah kalah di SEA Games atas Filipina, malu-maluin. Boro-boro lolos ke final terus juara, lolos ke babak berikutnya aja belum tentu nih. Susah banget. Nggak ngerti lagi gue, emosi jiwa membara nih. Menurut kalian gimana guys? Kasih rating 0 sampai 10 untuk pertandingan tadi. Kalau gue sih 5 aja udah bagus. Jangan lupa follow gue dulu komentarnya. Sikat. Kasih ratingnya, kasih aja, kita kasih 11 ya dari 100. Jenner ngamuk sampai melempar botol usai timnas Indonesia U22 menelan kekalahan saat menghadapi Filipina dalam laga SEA Games 2025. Skuad Garuda Muda menyerah dengan skor 1-0. Namun, pelatih Indra Syafri malah menyalah para pemain dengan mengatakan para pemain tidak melakukan apa yang sedang latihan lakukan. Apakah pantas orang pelatih mengatakan hal seperti itu? Jika melihat di era Sintayong, Indonesia dulu mampu mengalahkan Filipina, namun sekarang harus menerima kekalahan. Apakah era kegelapan timnas Indonesia akan kembali? Ivar Jenner ngamuk sampai melempar. Ya, intinya pelatih jangan menyalahkan para pemain ya, karena para pemain itu cuma melaksanakan apa yang diinstruksikan oleh pelatih, dan sejauh ini belum ada pelatih yang sebagus Sintayong sampai saat ini ya. Buktinya dengan lokal Fred, dengan pelatih lokal ya Indra Syafri itu melawan Filipina di pertandingan pertama aja. Lawan Filipina di SEA Games, Indonesia sudah menelan kekalahan dengan skor 1-0. Ya intinya kita jangan sampai salah menyalahkan ya. Kita introspeksi aja, kita perbaiki apa yang kurang, apa yang salah. Ya kita perbaiki. Ya mudah-mudahan di pertandingan berikutnya Indonesia bisa meraih kemenangan dan lolos ke semifinal. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.